Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ewako dimanapun kalian berada. This is Ewako Podcast Politeknik Penerbangan Makassar. Oke Sobat Ewako, saya Deswa Perwara selaku host pada Ewako Podcast kali ini. Dan saat ini saya kedatangan narasumber dari Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Mohon izin Bapak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu sebelumnya. Baik, terima kasih. Ini adalah kehormatan buat Otban 5, khususnya saya pribadi, diminta sebagai narasumber tentang keselamatan penerbangan. Nama saya sendiri adalah Muhammad Solihuddin. Jabatan saat ini adalah Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Itu mungkin singkatnya seperti itu aja lah. Kita lanjut berikutnya deh. Oke, saya panggil di sini Pak Soleh aja ya Pak. Iya. Jadi Pak Soleh ini kan bekerja di bidang penerbangan ya Pak, pesawat udara. Iya. Nah, pesawat udara ini kan setiap harinya menerbangkan ratusan bahkan ribuan penerbangan ya Pak. Betul. Flight dan landing dengan selamat begitu. Nah, kira-kira Pak, kenapa sih pesawat udara ini bisa dinobatkan sekarang ini? Kan stigma masyarakat bisa bilang pesawat udara ini merupakan transportasi paling aman gitu ya Pak? Ya. Kenapa sih bisa muncul stigma seperti itu di masyarakat Pak? Oke. Secara global bahwa tingkat keselamatan penerbangan transportasi di udara itu paling rendah. Sehingga secara global dan kita adopsi menjadi bahwa penerbangan adalah transportasi yang paling aman. Memang setiap kali kecelakaan gaungnya lebih meluas dibandingkan transportasi lain. Kalau di darat, di kereta api, tiap hari ada kecelakaan, di darat terusnya, tapi gaungnya tidak mendunia. Nah, kalau di udara itu gaungnya mendunia. Kesannya bahwa transportasi udara tidak aman. Kenyataannya, transportasi paling aman di dunia adalah udara. Kenapa? Dari mulai awal persiapan sebelum itu terjadi penerbangan, atau bahkan preparationnya, itu sampai seminggu atau 1 bulan sebelumnya pesawat itu disiapkan sedemikian rupa, dirawat, di-maintain, SOP-nya sampai before flight. Kita sebelum penerbangan pun kita tanya dulu tujuan bandaranya misalkan, di sana weather-nya bagaimana, bandaranya bagaimana, kita semua harus sesuai standar internasional. Jadi setiap sebelum penerbangan, sebelum flight itu langsung tetap ada pemeriksaan begitu? Iya. Jadi proses pemeriksaan itu ada yang bersifat berkala, ada bulanan, tahunan, bahkan ada yang before flight, ada yang daily. Jadi setiap penerbangan even daily inspection atau harian, tapi sebelum terbang itu dicek ulang. Termasuk baik sama engineer transit? Sama ini. Iya, termasuk transit pun dicek lagi. Jadi itu sebagai jaminan keselamatan penerbangan itu sendiri. Gitu. Jadi benar-benar sangat aman itu ya Pak? Ya kalau dibandingkan dengan transportasi lain, memang transportasi udara adalah saat ini yang paling aman. Gitu. Nah, itu kan kayak burung besi dengan berat yang puluhan ton gitu Pak. Ya. Itu kenapa bisa terbang terus habis itu selamat semuanya Pak? Dan di sini kan kayak banyak pihak yang terlibat ya Pak. Kayak ada pihak ground handling, pihak maskapainya atau pihak manapun itu kayak otoritasnya juga. Itu kira-kira yang paling berperan penting dalam keselamatan ini siapa Pak? Secara umum keselamatan penerbangan itu adalah tanggung jawabnya bersama, mulai dari masyarakat umum sampai kepada pelaku bisnisnya. Jadi keselamatan tidak bisa dikotomi antara oh ini otoritas, oh ini maskapai, oh ini bandara, tidak. Jadi masyarakat umum terlibat pertama kali adalah masyarakat umum yang di sekitar bandara. Kita ketahui di bandara Makassar ini sering terjadi namanya laser attack, serangan cahaya laser dari masyarakat. Dan masyarakat harus dikasih sosialisasi pengaruhnya keselamatan penerbangan terhadap akibat dari laser attack tadi. Dan kita nggak jenuh melakukan sosialisasi, Bapak ini terlibat keselamatan penerbangan loh. Kalau seandainya Bapak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut Bapak adalah main-main. Dan itu dilindungi dalam undang-undang Pak? Dan itu ada undang-undangnya. Okay. Siapapun yang mengganggu keselamatan penerbangan, itu ada undang-undangnya, ada punishment-nya, ada sanksinya. Nah, itu pertama kali keselamatan masyarakat sekitar penerbangan. Kedua adalah kita ketahui penumpang. Penumpang aja sebelum naik pesawat itu dicek dulu. Karena penumpang harus dipastikan satu aman, kedua juga safe, apa yang dibawa, apa yang dilakukan sama penumpang juga harus membantu di dalam pesawat juga mengerti prosedur keselamatan sendiri. Termasuk berikutnya baru ke
maskapainya, bandara dan lain sebagainya. Nah, kami sebagai otoritas sifatnya hanya meregulate bagaimana membuat standarisasi keselamatan penerbangan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak, kan pasti punya standar. Nah, kalau misalnya dalam beberapa standar itu ada yang kurang atau ada tidak terpenuhi, itu apa berakibat fatal atau bagaimana? Atau bahkan kayak pesawatnya dilarang terbang? Oke, jadi standarisasi penerbangan itu kita temuan ataupun kelainan kita temukan, kita definisi menjadi 3. Ada non-compliance, non-conformance, dan non-adherence. Yang paling rendah adalah non-adherence, jadi masih bisa kita maafkan. Pengertiannya bukan berarti dia berbuat salah. Secara umum bahwa aturan main, SOP semua dijalankan, mungkin ada standar practice yang tidak dijalankan. Standar practice misalkan, pada saat dia melakukan pengecekan ternyata tidak ada X-ray-nya, X-ray-nya kurang, ya, sehingga ada pemeriksaan tubuh full body contact sehingga dicek semua. Kayak gitu kan untuk memastikan bahwa di dalam tubuhnya tidak ada barang-barang berbahaya. Kalau idealnya adalah pakai screening yang bentuk body, karena bisa kelihatan semua. Itu salah satu contoh. Itu non-adherence. Tapi kalau keselamatan yang sifatnya itu adalah signifikan, non-compliance, otomatis pesawat kita tidak izinkan terbang. Tapi kalau selama masih bisa non-adherent atau bahkan non-compliance pun, ada ketentuan lainnya. Misalkan, boleh pesawat itu terbang, tapi dengan catatan harus begini, begini, begini. Oh, jadi memang ada ininya ya? Ada aturan mainnya. Jadi kita nggak selamanya kita grounded, enggak. Kalau itu memang kaitannya dengan safety, dengan kelaikan pesawatnya, tentunya kita grounded. Tapi pada saat itu tidak menyangkut ke sana, kaitannya terkait operasional, misalkan begini, ini kebetulan bulan ini adalah bulan-bulan yang panas. Kalau pas musim-musim hujan, ada ketentuan pesawat itu harus memiliki radar. Radarnya harus hidup. Ternyata radarnya mati. Tapi pada saat itu ternyata kondisi cuacanya terang seperti sekarang, even radar mati nggak ada masalah. Pesawat masih diizinkan terbang dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada saat hujan, pesawat nggak boleh terbang. Karena alat radar itu vital, gitu loh. Itu contohnya salah satu contoh begitu. Oke, nah pesawat ini juga memiliki kayak banyak cadangan gitu ya Pak. Kayak misalnya jika PSI mati atau gimana, dia kan ada indikator-indikator lain yang berfungsi seperti itu. Makanya ini membuat salah satu pesawat ini dinobatkan sebagai transportasi paling aman. Betul ya Pak? Betul. Jadi dalam pesawat itu saat ini bagi masyarakat tidak perlu khawatir karena sistem backup di pesawat itu cukup banyak. Ya minimal dalam satu pesawat komersil ada backup sistemnya ada 3. Jadi kalau selama itu engine-nya nggak mati ya, tapi ada backup sistem dalam pesawat itu minimal 3. Sehingga kalau ada apa-apa, satu masih bisa di-cover, yang kedua masih bisa di-cover, yang ketiga baru itu nggak boleh terbang. Ataupun cari alternatif yang tercepat, bagaimana pesawat segera diperbaiki atau grounded ataupun landing segera diperbaiki. Oh, jadi kalau misalnya waktu saat pengecekan ini sebelum flight ini, sebelum take off pesawat sudah dipastikan kayak sudah tahu nih Pak ada kurangnya. Iya. Tapi masih ada backup kedua dan ketiga, itu tetap diizinkan terbang. Bukan pas lagi flight-nya terus tiba-tiba ada kenapa-kenapa gitu. Nah, oke. Jadi dalam pemeriksaan before flight atau transit ataupun pagi hari ya, namanya pre-flight check. Kalau memang ditemukan ada sistem yang ternyata ada backup sistemnya, itu masih diizinkan. Dan itu tujuannya kemana? Tujuannya kemana, operasionalnya bagaimana, terus backup sistemnya ada. Jadi bukan karena satu backup sistem bisa, tapi kita lihat tujuannya dulu kemana. Kita utamakan adalah pesawat-pesawat yang kembali ke base. Misalkan kembali ke Jakarta, pasti kita izinkan. Karena di Jakarta relatif kompleksitas perawatannya, spare part-nya semua ada di sana. Tapi pada saat dia terbang ke wilayah Papua atau wilayah timur, yang dimana airport-nya terbatas, fasilitas dan requirement perawatan terbatas, kita minta ditunda atau diganti pesawat. Supaya jangan pesawat yang dalam kondisi limited tadi terbang ke wilayah timur. Mungkin itu juga salah satu alasan dia diperbolehkan untuk balik ke base ini supaya nanti bisa diperbaiki. Betul. Di base maintenance-nya itu ya Pak. Oke, ya Mas. Nah, selain itu Pak, kan sekarang mungkin masyarakat ini hanya tahu pesawat komersil Pak, fixed wing. Iya, betul. Nah, gimana sama pesawat yang rotary wing kayak gitu Pak? Itu apakah safety-nya sama atau bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya pesawat udara itu semua sama. Iya. Kebetulan pesawat udara dibagi menjadi 2, ada rotary wing dan fixed wing. Secara umum,
SOP-nya atau regulasinya kurang lebih sama. Hanya membedakan cara perawatannya. Cara perawatannya. Secara metode sama. Perawatannya yang berbeda. Kalau pesawat komersil, karena itu tentunya adalah dipakai untuk komersil harian, tentunya perawatannya, pola perawatannya ada yang namanya condition monitoring. Ada sebelumnya ada namanya on condition. Sebelumnya lagi ada namanya hard time. Nah, beberapa pesawat komersil aircraft rata-rata pakai sistem perawatannya, basicnya menggunakan condition monitoring. Jadi pesawat itu ada pola namanya inspection. Kalau ternyata dalam inspeksi ternyata ada suatu kebocoran atau ada operational test yang tidak sesuai dengan standarnya atau checklistnya, itu akan segera diganti. Kalau itu pesawat komersil. Tapi kalau pesawat non komersil atau pesawat rotary wing atau pesawat kecil general aircraft, rata-rata menggunakan hard time. Jadi pola inspeksinya sudah ditentukan setiap minggu atau setiap 50 jam, 100 jam, 200 jam. Even itu kondisi pesawatnya, barangnya masih bagus, kalau sudah masuk 1000 jam harus turun, harus ganti-ganti. Bedanya di situ. Kalau condition monitoring, meskipun barangnya itu sudah umurnya 10.000, tapi ternyata tidak ada deviasi atau tidak ada sistem yang cacat atau secara operasional masih bisa difungsikan, masih bisa dipakai. Gitu. Makanya komersil itu bisa menekan harga tiket dan lain sebagainya. Itu kan dari segi perawatan ya Pak? Ya. Tapi kalau misalnya dari segi backup yang tadi Bapak sudah sebutkan di pesawat komersil, apakah di pesawat rotary wing juga punya? Oke. Di pesawat rotary wing pun juga ada, karena sekarang juga beberapa industri penerbangan atau maskapai ada beberapa menggunakan pesawat rotary wing sebagai komersil, tapi sifatnya charter, bukan komersil yang berjadwal. Beberapa pesawat yang canggih saat ini, contohnya yang pernah saya training adalah pesawat yang memiliki Airbus helikopter punya backup system sampai 5. Wow. 5 sistem. Lebih banyak daripada pesawat ini ya? Ya. Lebih banyak. Karena memang kenapa helikopter itu lebih istilahnya itu tingkat keselamatan safety-nya itu lebih diutamakan. Kebetulan punya Airbus helikopter ini menurut saya bukan berarti saya membawa supaya beli Airbus helikopter, tidak. Karena juga di helikopter Amerika kayak Bell 429 itu juga bagus. Punya backup system lebih dari 4. Nah, intinya gini, karena semua helikopter itu semua bergerak, sehingga memerlukan safety yang lebih tinggi daripada fixed wing. Sekalinya rotary wing itu engine mati, tentunya glidingnya hanya berharap dari blade. Blade itu kalau sudah berhenti akan susah. Beda kalau seandainya di fixed wing. Kalau fixed wing memang kondisinya dibuat glider. Jadi glidernya bentuknya masih ada lift di situ. Tapi kalau helikopter cenderung liftnya loss. Makanya sering terjadi kalau kondisi-kondisi engine fail di rotary wing cenderung pesawatnya total loss. Meskipun penumpangnya ada kalanya selamat, tapi mayoritas sering kami temukan adalah pesawatnya total loss. Tapi kalau fixed wing, kalau terjadi gliding atau engine fail, ada yang total loss, ada yang juga tidak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu kan dari segi pesawatnya ya Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya dari segi personil atau petugas bandaranya ini Pak. Ya. Nah, itu mereka kan ada yang namanya human error gitu Pak. Nah, untuk pilot atau awak kabin itu tuh ada nggak sih Pak pemeriksaan yang emang rutin atau khusus dilakukan sebelum flight dan berapa jangka waktunya? Oke, di aturannya ada namanya pemeriksaan before flight. Pemeriksaan pertama adalah tekanan darah. Terus juga ada kandungan darah. Kandungan darah ini terkait dengan alkohol. Jadi diutamakan alkoholnya. Jadi apakah ada alkohol nggak, berapa persen dari yang dites itu? Itu setiap hari dilakukan Pak sebelum flight? Kalau dalam idealnya itu tiap hari. Tapi beberapa beberapa maskapai ada yang menerapkan seperti itu. Setiap before flight ada pemeriksaan, masuk ke briefing room itu dicek. Tapi di dalam CSR sendiri memang tidak diwajibkan setiap hari, tapi ada ketentuan dalam regulasi setiap maskapai harus punya namanya dokter company untuk melihat tren dari pegawainya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir juga takut pilotnya gimana-gimana, takut kayak minum alkohol atau gimana, sebenarnya nggak perlu takut masalah itu ya Pak. Yeah. Karena awak kabin ini sendiri sudah
mempunyai prosedur-prosedur yang Ya. sudah terlewati begitu ya Pak. Oke, nah itu kan tadi masalah awak kabin sudah, masalah yang pesawatnya juga sudah. Sekarang saya mau tanya dari segi penumpang Pak. Nah, penumpang ini mungkin banyak yang nggak tahu ya Pak. Kayak tadi Bapak bilang laser. Selain laser itu setahu saya ada yang namanya layang-layang dan juga balon udara. Ya, betul. Itu yang dilarang juga. Itu aturannya sama seperti laser? Ada undang-undangnya atau bagaimana Pak? Sebenarnya undang-undang secara langsung yang terkait dengan balon udara ataupun terkait dengan layang-layang tidak ada. Karena kebetulan masyarakat ini bermain di sekitar wilayah KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, pada saat di wilayah KKOP, ini tugas kami adalah bagaimana memastikan penerbangan itu tetap safe dan masyarakat tetap bisa bermain. Nah, bagaimana caranya? Ada kalanya kami sosialisasi pertama, kedua melakukan zonalisasi. Bapak jangan main di sini, atau kamu ini jangan di sini, atau ketinggian dibatasin. Itu salah satu contoh yang kami lakukan, zonalisasi ataupun mitigasi bagaimana jangan sampai layang-layang ataupun balon tersangkut di pesawat. Secara umum kalau ditanya hukumannya apa, sanksinya apa, nggak ada. Karena mereka tidak secara langsung menyerang, beda sama laser. Kalau laser itu secara langsung memang laser attack itu pemegang yang lasernya tadi memang nyorot ke pesawatnya, jadi sengaja gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau ada unsur kesengajaan, tentunya agak berbeda penanganannya. Tapi kalau yang tidak sengaja, layang-layang, balon dan lain sebagainya. Mungkin kayak drone gitu juga ada aturan sama. Drone juga demikian. Untuk drone, alhamdulillah sih drone itu sebenarnya di kawasan-kawasan bandara sudah ada namanya jumper. Selain jumper dari bandara sendiri, juga sekarang drone yang memang certified tidak bisa beroperasi di wilayah bandara. Itu wilayah bandaranya maksudnya ada berapa radiusnya Pak? Berapa radius dari sekitar bandara? Patokannya di KKOP sebenarnya, sesuai dengan ketinggiannya. Ya, kayak beroperasi, kami punya drone di kantor kami, itu awal-awal nggak bisa terbang. Padahal wilayah kami adalah relatif bukan di area apron, tapi di daerah terminal. Tapi kemarin setelah kami izin, jadi kami otoritas saja izin untuk ke airnav. Apalagi masyarakat umum gitu ya Pak? Apalagi masyarakat umum. Jadi kita minta izin, akhirnya keluar notam, notice to airman bahwa dikasih izin untuk ketinggian sekian. Oke, jadi drone ini untuk perizinannya di airnav? Perizinan operasional di airnav, tapi untuk pendaftaran unitnya itu tetap ke DKPPU. Gitu loh. Oke, jadi kayak misalnya banyak kan Pak orang-orang yang main drone untuk kayak foto atau bagaimana. Itu juga perlu izin ya Pak kalau misalnya di bandara dengan ketinggian-ketinggian yang sudah ditentukan. Jadi karena drone itu kan menurut kami adalah masuk kategori juga aircraft. Gitu ya. Jadi light of wind. Jadi benda yang lebih ringan daripada udara. Nah, makanya dibutuhkan izin, apalagi kalau itu menyangkut terjadinya kecelakaan lalu membahayakan masyarakat. Sebenarnya kalau dari drone adalah perlu didaftarkan. Setelah didaftarkan, selama itu beroperasinya di bawah 500 feet, jadi ketentuan dalam peraturan bahwa udara yang dikatakan kontrol ATC itu adalah di atas 500. Kalau di bawah 500, selama itu bukan wilayah KKOP, itu tidak perlu izin. Tapi pada saat dia beroperasi di wilayah KKOP, even ketinggiannya di bawah 500 feet, tetap harus izin. Ini tidak perlu izin kemana Pak? Ke airnavnya atau ke airnavnya? Ke airnavnya. Ke airnavnya. Oke. Gitu Jadi tapi kalau ketinggiannya di atas 1000 atau di atas 500 tadi, dan itu wilayah restricted, misalnya perkebunan, tapi dia terbangnya di atas 500, tetap perlu izin. Gitu. Soalnya kan kayak drone ini setahu saya dijual bebas kan ya Pak, banyak banget yang beli drone dan itu mungkin untuk perizinan masyarakat umum mungkin nggak semuanya tahu begitu. Setuju. Iya. Nah itu kalau misalnya mereka nggak tahu tentang aturannya lalu tiba-tiba kena sanksi atau bagaimana? Jadi drone sendiri sekarang terbagi-bagi. Ada drone memang dipakai rekreasi, ada drone dipakai untuk bekerja, utilisasinya adalah untuk survei dan lain sebagainya. Ada drone untuk permainan. Nah kan itu. Jadi kalau drone yang kita mintakan adalah drone untuk utilisasi kerja, baik itu survei area survei, terus penyemprotan, terus juga untuk pengangkutan barang yang beratnya di atas 25 kilo, itu harus izin. Tapi kalau untuk drone yang sifatnya olahraga, sport, mungkin Mbak Siva main di pantai dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah, tidak perlu izin.
Jadi mungkin emang semua drone juga ada Betul. spesifikasinya masing-masing Iya. ya Pak, dan nggak mungkin ketinggiannya untuk drone ini nggak sampai yang Iya. bagaimana gitu ya. Oke, itu tadi kan sudah masalah itu, dan sekarang saya mau tanya Pak, barang-barang berbahaya yang mungkin dibawa sama penumpang. Itu kan saya pernah Pak ke Sita Gunting. Ya. Iya, waktu lagi security check itu. Oh. Dan itu kan ditaruh di box. Itu kira-kira bisa diambil nggak sih Oh, Pak? safety box. Iya. Oke. Jadi namanya barang bawaan penumpang, kalau itu kategori DG atau barang-barang berbahaya, misalkan pisau adalah. Pisau itu pedang, kadang-kadang teman-teman dari TNI habis upacara biasanya bawa sangkur, bawa pedang pora, itu disimpan namanya di safety box. Nah, dari penumpang akan melaporkan, Pak, saya bawa sangkur, saya bawa pistol, saya bawa pedang, ya. Nanti barang-barang ini akan dibawa oleh security atau aviation security dari maskapai, dilaporkan ke security-nya AP, baru dibawa ke pesawat oleh security penerbangnya, security maskapainya. Itu kalau misalnya dia lapor. Tapi kalau tiba-tiba langsung disuruh dikeluarkan lalu ditinggal begitu Pak? Enggak. Kalau seandainya, kan nggak mungkin barang yang begitu ditinggal sama penumpangnya. Oh iya. Pasti dibawa lah. Nah, pada saat ketahuan di screening, pasti diminta untuk lapor. Akhirnya dari security bandara akan melaporkan ke security maskapai untuk dicatatkan sebagai bagasi tercatat barang berbahaya. Nanti dari aviation security-nya, maskapai akan melaporkan ke pilot bahwa ini ada item-item security item. Nah, yang megang kuncinya selama penerbangan itu adalah kaptennya, bukan awak cabin, bukan. Jadi itu. Nanti landing, pada saat landing orang ground akan datang ke kapten. Cap, apakah ada security item? Oh, ada ini. Nah, dia yang ngambil lagi, baru diserahkan ke penumpang. Itu ngambilnya berarti di kedatangan? Di kedatangan. Di kedatangan tempat tertuju ya itu? Iya, tempat tertuju. Oke. Tapi kalau berarti yang dimasukin kayak bunting, semacam bunting aja gitu loh, kayak bunting atau korek, itu kan kayak barang-barang receh yang tetap disita begitu, nggak bisa dibawa untuk fly kan ya Pak? Betul. Nah, itu tetap bisa diambil waktu dia balik atau gimana Pak? Kalau saran kami, lebih baik dimasukkan bagasi. Bagasi kargo ya? Bagasi penumpangnya lah, intinya itu. Karena kalau seandainya dibawa di tas baggage, tentengan cabin baggage misalkan, udah pasti ketemunya nggak akan diambil. Dan nggak bisa dibawa, udah. Karena dari security bandara itu punya prosedur, kecuali kalau ditulis, kan itu. Karena kemungkinan besar sih kecil ditulis, akhirnya dimasukkan box, dibuang. Iya, gitu. Nah, itu kayak misalnya ada kan saya tahu kayak alkohol itu nggak boleh. Nah, itu parfum yang mengandung alkohol kalau misalnya memang tidak dicek, itu gimana Pak? Soalnya saya pernah bawa parfum alkohol itu aman. Sebenarnya parfum alkohol tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cuman kalau penerbangan internasional itu ada batasannya. Jadi cuma berlaku internasional? Iya. Kalau domestik tidak. Domestik itu tidak ada pembatasan. Kalau internasional ada pembatasan. Nah, yang misalkan korek api kan ada alkoholnya. Iya. Cuman karena di situ ada pemantiknya, makanya korek api yang kita beli di Alfamart atau Indomaret itu nggak boleh. Karena memang ada pemantiknya. Termasuk, tapi di luar negeri ada juga yang mempersyaratkan korek api yang model Zippo itu nggak boleh. Beberapa negara tidak mengizinkan karena pemantiknya sama bahan bakarnya jadi satu. Takutnya di atas ada gesekan api. Sebenarnya itu aja yang dicegah. Itu kenapa bisa penerbangan internasional dilarang bawa alkohol kayak gitu, dan domestik itu bisa? Sebenarnya kan melihat kita melihat aspek dari safety sendiri, keamanan dari nasional dan internasional. Karena pada saat bicara internasional tentunya harus ada bilateral agreement antara Indonesia dengan negara tujuan. Di negara tujuan ternyata mempersyaratkan berbeda. Sehingga kalaupun saya terbang domestiknya mereka, pada saat saya bawa alkohol ternyata nggak boleh juga. Gitu loh. Jadi mereka memang restricted untuk barang-barang itu. Tapi ternyata di Indonesia tidak restricted. Nah, kebetulan kalau kita keluar negeri, mau nggak mau tujuan kita kemana? Kalau kita tujuannya ke luar negeri, misalkan ke Cina, namanya korek api yang model Zippo, itu nggak boleh dibawa. Berarti aturan dari setiap negara itu memang berbeda-beda? Memang berbeda, iya. Oh, nggak ada emang aturan khusus yang memang untuk keseluruhan penerbangan di seluruh negeri? Oke.
Sebenarnya ada aturan umum yang berlaku seluruh dunia. Ada yang aturan khusus masing-masing negara. Kan itu. Contohnya gini aja lah. Mungkin Mbak Siva pernah ke luar negeri. Tapi di lain sisi kenapa saya nggak bisa masuk ke luar negeri, ke negara tersebut? Secara aturan bahwa setiap orang itu boleh masuk ke negara tersebut, ke negara manapun, di dunia asal punya paspor, dokumen yang komplit. Tapi kenyataannya ada beberapa negara yang tidak mengizinkan, oh nama saya nggak boleh masuk. Kan itu salah satu contoh. Jadi demikian juga penerbangan. Penerbangan kita ketahui mungkin kita punya pengalaman buruk lah dulu, kurang lebih hampir 10 tahun kita di-ban atau 9 tahun di-ban oleh Uni Eropa. Dari tahun 2008 sampai 2017 di-ban. Kenapa di-ban? Karena menurut Eropa penerbangan atau maskapai Indonesia kurang safe menurut mereka. Ya akhirnya di-ban. Nah berjalan waktu kita mencoba ikutin bagaimana sih prosedurnya EASA itu. Akhirnya kita coba-coba, akhirnya sekarang alhamdulillah 2017 ban terhadap maskapai Indonesia dicabut. Sehingga sampai sekarang Garuda sudah terbang normal. Termasuk maskapai yang lain. Kalau ke Eropa udah nggak perlu lagi didampingi oleh orang otoriti mereka. Itu salah satu contoh. Jadi ada aturan umum, ada aturan yang memang dibentuk oleh negara. Satu tujuan adalah keamanan mereka. Homeland security-nya, kan itu. Kedua sisi faktor ekonominya. Termasuk kayak yang air zam-zam gitu, ada batasan. Nah, kalau batasan zam-zam itu kembali ke maskapainya sebenarnya. Oh, jadi setiap maskapai itu beda-beda, Ya. bukan kayak aturan. Enggak. Karena maskapai itu punya kebijakan berbeda-beda. Kan itu. Karena zam-zam itu kenanya di berat, bukan kenanya di volume. Ya. Ada barang tas, kenapa tas di bawah tas jamaah itu, kalau kita lihat, kalau kita bicara jamaah umroh atau haji, itu dibatasin 30 kilo internasional. Satu zam-zam aja udah beratnya bisa 10 kilo. Iya benar Pak. Nah, sehingga dibatasin lah itu. Iya betul. Kan itu. Sedangkan maksimum berat pesawat tentunya ada batasannya, tergantung pesawat jenisnya apa. Kalau jenis 737, maksimum payloadnya adalah 4 ton. Yang 20 tonnya itu dipakai untuk penumpang dan barangnya, tentunya itu. Sehingga barang-barang di luar itu adalah, misalkan diisi zam-zam, itu hanya dikasih space cuma 4 ton. Kalau lebih dari itu nggak mungkin. Karena memang berat pesawat hanya mampunya sebatas itu. Gitu loh. Oke Pak, dari tadi kita sudah diingatin oleh teman-teman kalau misalnya waktunya sudah limit ya Pak. Sekarang last Pak, terakhir ya. Mungkin Bapak bisa kasih sepatah dua patah kata untuk para sobat Ewako di luar sana untuk tetap menaati safety penerbangan. Silahkan Pak. Oke, para sahabat Ewako ataupun kalau di Makassar itu namanya Sombere sebenarnya. Sombere, sahabat Ewako sebenarnya sama. Bahwa transportasi udara adalah transportasi yang paling aman di dunia sampai saat ini. Kalaupun ada isunya gaungnya lebih luas karena faktornya global. Jadi sebagai masyarakat umum kita tidak perlu takut naik pesawat. Pesawat itu memang diciptakan oleh kita, oleh manusia sebagai alat transportasi yang memang dari awal mulai pembuatan saja sudah diawasin sampai proses itu produksi. Dari mulai dalam bentuk blueprint, gambar sampai proses itu berjalan, hasil produk sampai jadi terbang itu tetap diawasin tiap hari. Jadi kesimpulan kami diskusi hari ini ataupun ngobrol kali ini, penerbangan adalah suatu alat transportasi yang mempermudah, mempercepat dan menghubungkan konektivitas antar wilayah, kepulauan ataupun benua, dan keamanannya yang saat ini terjamin nomor 1. Itu aja pesan saya, nggak usah takut. Dan untuk keamanan, kami minta masyarakat juga ikut saling bahu-membahu bagaimana menjaga keamanan penerbangan itu sendiri. Dengan jalan apa, dari mulai kita berangkat kalau naik pesawat, taati aturan, taati barang apa yang boleh dibawa, barang apa yang tidak boleh dibawa. Sehingga jangan sampai nanti setelah di bandara, barang-barangnya tadi tidak boleh dibawa. Akhirnya kecewa seolah-olah kita mempersulit dari masyarakat sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi gitu ya Sobat Ewako di luar sana. Jangan pernah takut untuk naik pesawat karena safety ini sudah terjamin, sudah terjaga. Dan pesawat ini merupakan transportasi paling aman saat ini ya.
Dan untuk sobat EWK di luar sana juga jangan lupa kita semua ini turut andil untuk menjaga keselamatan penerbangan. Jadi bukan cuma pihak bandara aja ya Pak yang untuk menjaga keselamatan, tapi kita semua sebagai penumpang atau passenger ini juga punya peranan penting dalam keselamatan penerbangan itu sendiri. Oke, seru banget pembicaraan kita hari ini Pak. Maaf. Terima kasih. Iya. Belum dulu Pak. Oke Sobat EWK, sekian dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.